Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Iwayan Budi Harta. Saya nomor absen 15 dari kelas 11 IPA 1. Nah, kali ini saya akan menjelaskan pencemaran udara yang disebabkan oleh asap rokok. Pencemaran udara. Nah, pencemaran udara terjadi karena adanya zat-zat polutan yang mengotori udara. Zat-zat polutan ini dihasilkan oleh penggunaan dari alat-alat tertentu. Lalu pencemaran asap rokok. Nah, seperti yang kita ketahui, asap rokok mengandung sekitar 60% adalah gas dan uap, di mana yang terdiri dari 20 jenis gas, yang diantaranya gas monoksida yang merupakan gas yang sangat berbahaya bagi tubuh karena persentase yang tinggi dalam aliran darah. Nah, seseorang perokok aktif mampu menyedot persediaan gas oksigen yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk bernafas. Kemudian, saya akan membahas sedikit tentang kandungan senyawa yang terdapat pada rokok sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, yang pertama yaitu ada karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas beracun yang tidak memiliki rasa dan bau. Kemudian yang kedua ada nikotin. Nah, kandungan ini biasanya sudah sering disinggung dalam kita membahas rokok. Nah, nikotin ini memiliki efek candu. Nah, yang ketiga yaitu tar. Tar adalah kandungan rokok yang bersifat karsinogenik. Lalu yang keempat ada hidrogen sianida, yaitu senyawa racun yang menjadi bahan penyusun rokok. Lalu yang kelima ada benzena. Benzena merupakan residu dari pembakaran suatu rokok. Dan yang keenam ada formaldehida, yang merupakan residu dari pembakaran suatu rokok. Nah, dua hal ini hampir mirip, tetapi memiliki dampak yang cukup berbeda. Lalu yang ketujuh ada arsenik. Arsenik adalah golongan pertama dari karsinogen. Dan yang ke-8 ada kadmium yang terdapat dalam asap rokok yang akan terserap dan masuk ke paru-paru. Lalu yang ke-9 ada amonia, yang merupakan gas beracun yang tidak berwarna namun memiliki bau yang cukup tajam. Dampak atau bahaya asap rokok terhadap sistem respirasi atau pernapasan, yaitu khususnya paru-paru. Bahaya merokok bagi kesehatan paru-paru adalah membuat organ tersebut tidak berfungsi secara benar. Hal ini dikarenakan zat kimia dalam rokok dapat merangsang sel-sel membran penghasil lendir untuk menjadi lebih produktif, yang mengakibatkan jumlah lendir yang dihasilkan akan semakin banyak, yang kemudian membuat lapisan tebal mengelilingi paru-paru. Nah, paru-paru tidak dapat membersihkan lendir tersebut sehingga timbullah penyumbatan. Nah, jika hal ini terjadi, tentu tubuh kita tidak akan diam saja. Sejauh ini, merokok masih menjadi risiko utama untuk kanker paru-paru. Karena di dalam asap rokok terkandung ribuan bahan kimia yang dapat merusak DNA dalam sel paru-paru, sehingga munculnya sel kanker. Dan juga pada perokok aktif biasanya menderita serangan stroke. Nah, serangan stroke ini karena efek samping rokok yang bisa menyebabkan melemahnya pembuluh darah. Nah, bahaya merokok bagi kesehatan ini tentunya sangat berisiko dan juga dapat menimbulkan atau menyebabkan kematian. Selanjutnya, penyakit yang ditimbulkan dari asap rokok. Nah, yang pertama itu ada pneumonia. Pneumonia adalah penyakit yang menandakan adanya infeksi pada kantung udara di paru-paru, entah itu yang disebabkan oleh bakteri, virus maupun jamur. Yang kedua ada kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru terjadi karena zat kimia pada rokok telah masuk ke dalam tubuh sehingga kemungkinan besar merangsang pertumbuhan pada sel sehingga menyebabkan sel tersebut menjadi tidak normal. Yang ketiga ada emfisema. Penyakit ini menandakan bahwa alveoli atau kantung udara pada paru-paru rusak, melemah, dan akhirnya pecah. Yang keempat ada bronkitis kronis. Penyakit ini menandakan adanya peradangan pada lapisan tabung bronkial. Sekian penjelasan saya mengenai pencemaran udara yang ditimbulkan oleh asap rokok. Jika ada kesalahan pengucapan maupun kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.